Pesawat kenegaraan Israel yang membawa rombongan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terbang dari Singapura menuju Australia pada Rabu lalu dilarang melintas di wilayah udara Indonesia. Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menyatakan bahwa pelarangan tersebut merupakan hal yang wajar dan tak perlu dibesar-besarkan. Armanata menyatakan hal yang sama juga diberlakukan Israel terhadap Indonesia. Ia mencontohkan bahwa saat Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung ke Yordania dan ingin terbang ke Palestina beberapa waktu lalu, Israel juga tidak memberikan izin terbang bagi Indonesia. Ia mengatakan Indonesia dengan Israel memang tidak memiliki hubungan diplomatik, sehingga hal tersebut menjadi hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Sebelumnya, Kabag Humas Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Subagio menyatakan sesuai dengan aturan pesawat Israel memang tidak diperkenankan melintas wilayah udara Indonesia. Sebab untuk pesawat VIP sekelas kepala negara dibutuhkan izin dari 3 kementerian untuk melintas di wilayah udara Indonesia. Izin tersebut mencakup security clearance dari Kemenhan, diplomatic clearance dari Kemenlu, dan izin lalu lintas udara dari Kemenhub. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta tengah bersiap menyambut Raja Salman dan rombongan tamu negara sebanyak 1.500 orang tersebut. Bandara Halim Perdana Kusuma menyiapkan apron selatan sebagai tempat menginap dari 5 pesawat rombongan Kerajaan Arab Saudi. Sementara 1 pesawat dengan ukuran lebih besar akan diinapkan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dan 1 pesawat lainnya yaitu tipe Hercules akan langsung mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Langsung ke Denpasar, kan kunjungannya itu ke Jakarta dan Denpasar. Jadi ada yang langsung ke Denpasar, tidak singgah ke Halim. Jadi yang 6 itu nanti mampir ke Halim, setelah itu baru ke Denpasar tanggal 4-nya. Selain kesiapan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, kesiapan lain juga dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Nantinya, Komando Operasi Angkatan Udara 1 menyiapkan pangkalan-pangkalan udara di wilayah barat yang akan dilewati rombongan pesawat Kerajaan Arab Saudi tersebut. Kita kan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya terjadi ada gangguan di pesawat akan mendarat di landasan itu, kita harus siap. Jadi pangkalan-pangkalan yang kelewati pesawat Raja Arab ini akan disiapkan. Dari mulai barat, dari mulai Banda Aceh, kemudian di Medan, kemudian Pekanbaru, Palembang, sampai dengan ke Halim. Persiapan lain juga tampak dari kebutuhan spesial sang raja. Salah satunya tangga eskalator khusus yang akan digunakan oleh Raja Salman saat turun dari pesawat. Selain itu, mobil Mercedes S600 pun dikabarkan telah tiba di Pulau Dewata sebagai kendaraan yang akan digunakan oleh para delegasi menikmati keindahan Bali. Selama di Bali, Raja Salman diperkirakan akan menginap di hotel berbintang di kawasan Nusa Dua Bali dengan tarif Rp73 juta. Dikabarkan ada 3 hotel yang akan digunakan oleh rombongan Raja Salman. Hotel-hotel ini memiliki fasilitas pantai privat yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Sementara itu ada 7 pesawat yang akan mengantarkan 1.500 rombongan lawatan Raja Salman. Pesawat ini terdiri dari 6 jenis pesawat mulai dari Boeing hingga Hercules. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu seperti apa profil singkat dari Raja ke-7 di Arab Saudi, Raja Salman? Berikut informasinya. Untuk pertama kalinya Raja Salman datang ke Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1970, Indonesia kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Faisal. Raja Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya, Raja Abdullah. Raja kelahiran 31 Desember 1935 ini merupakan Raja ke-7 di Arab Saudi. Sebelumnya tahun 2012, Raja Salman merupakan putra mahkota setelah kematian saudaranya, Nayef bin Abdul Aziz Al Saud.
Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz pada 2 Maret 2017 ke Indonesia menjadi babak baru hubungan bilateral kedua negara. Ini juga merupakan kunjungan balasan untuk Raja Salman yang sebelumnya juga menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada September 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan sambutan kedatangan Raja Salman dengan spesial. Sejumlah kerjasama akan ditekan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman, diantaranya bidang promosi seni dan budaya, kesehatan, promosi Islam modern, serta pertukaran dakwah ulama, peningkatan frekuensi penerbangan antara kedua negara, hingga penanggulangan kejahatan terorisme. Bandara Ngurah Rai Bali menyiapkan berbagai fasilitas tambahan dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi dan juga rombongan ke Indonesia. Ya, rencananya rombongan Raja Arab Saudi akan berlibur di Bali. Menurut Kepala Humas Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pasar Bali Awaludin, salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi ruang parkir pesawat berukuran besar milik Raja Arab Saudi. Selain itu, Bandara Ngurah Rai juga akan ditutup sementara selama 45 menit sebelum kedatangan rombongan Raja Arab. Menurut Awaludin, rombongan Raja Arab yang akan datang ke Bali untuk berwisata sebanyak 800 orang. Mereka akan berada di Bali mulai tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang. Akan di parking ya di arah selatan untuk pesawat pendukung ya, itu ada beberapa pesawat, dan untuk saat ini yang direncanakan pesawat yang mengangkut Raja Arab akan ditempatkan di parkir tem 27. Kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata. Lalu seperti apa arti penting kedatangan Raja Salman dan juga 1.500 anggota delegasinya ke Indonesia? Sudah ada Alimun Hanif, pengamat Timur Tengah dari UIN Syarif Hidayatullah yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Alimun, selamat malam. Selamat malam, Kania. Selamat malam. Iya, Pak Alimun. Terakhir kali seorang Raja Arab Saudi datang ke Indonesia 46 tahun yang lalu. Dan kali ini kita akan kedatangan Raja Salman setelah 46 tahun berlalu. Apa arti penting kedatangan Raja Salman ini? Saya kira ini momentum penting buat baik Saudi Arabia maupun Indonesia untuk kembali menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi, dan tentu saja efeknya bisa saja pada konteks keamanan nasional di negara masing-masing. 46 tahun yang lalu, saya kira konteksnya waktu itu adalah protes terhadap Israel yang mulai menjarah di West Bank, tepi barat, dan juga menduduki Yerusalem. Itu saya kira protes dunia internasional, khususnya dunia Islam saat itu menjadi. Kalau kali ini saya kira pertama-tama gejolak Timur Tengah, yakni bahwa semakin terdesaknya posisi Saudi Arabia dalam konstelasi kawasan, khususnya keterlibatan Iran, akhirnya dilibatkan Iran dalam proses perjanjian perdamaian di Syria. Saya kira mendorong Saudi Arabia dan juga negara-negara lain termasuk Mesir untuk terus mencari aliansi baru dengan berbagai Indonesia dinilai berarti sebagai salah satu negara yang punya posisi kuatkah? Saya kira ya, khususnya dalam konteks keinginan menjaga dominasi Sunni dalam kebijakan luar negeri di dunia Islam. Itu penting. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa perang melawan terorisme, saya kira semakin lama akan dijalankan secara lebih sistematik, sinergi antar negara, bahwa terorisme adalah sebuah langkah politik non-state actors yang harus kita akui bahwa negara bangsa Saudi Arabia, lalu kemudian Indonesia, juga termasuk Pakistan, Afghanistan, dan seterusnya menjadi semacam punya langkah bersama untuk membangun terorisme. Itulah bahwa pada dasarnya adalah jika kita melihat fenomena ini, sebenarnya baik Saudi maupun Indonesia adalah dua negara Islam yang sangat berpengaruh sebenarnya, baik dari segi populasi, kekuatan ekonomi, demokrasinya, dan seterusnya. Di tingkat itulah sebenarnya saya kira efek-efek keamanan nasional di dua negara ini juga sangat penting. Artinya dengan kedatangan Raja Salman ke Indonesia ini juga sedikit banyak mengangkat derajat Indonesia di mata Arab Saudi sebagai salah satu mitra yang bisa diajak beraliansi, begitu ya? Saya kira benar, saya kira konteks itu kan. Tapi key atau kunci dari semua itu adalah tentu saja kerjasama ekonomi.
Ini penting buat Indonesia semata-mata karena memang kita membutuhkan investor baru dari manapun datangnya untuk mendorong, memboosting ekonomi kita, khususnya penjalanan infrastruktur, menggalakkan pariwisata, lalu kemudian meningkatkan ekspor, impor, baik dalam konteks neraca perdagangan, baik Saudi maupun Indonesia harus semakin balance. Selama ini kita lebih banyak memberikan investasi ke sana, khususnya di bidang-bidang kerjasama kultural dibanding menerima. Disitulah sebenarnya saatnya Indonesia dan Saudi saling mengikat diri dalam konteks perdagangan dan kerjasama ekonomi.